Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwanti dari Fakultas Ilmu Administrasi Publik akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, sebab Pancasila adalah rumusan tentang cita-cita bangsa dan negara. Cita-cita berdasarkan kesadaran kebangsaan sekaligus cita-cita penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai ideologi, Pancasila dapat dipahami secara epistemologis dan substantif. Secara epistemologis, Pancasila merupakan belief system yang terbuka, bersifat evolutif yang senantiasa mengarahkan pada eksplisitasi nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila secara lebih refleksi. Menurut Djoko Siswanto, 3 dimensi merupakan syarat mutlak sebagai ideologi disebut sebagai ideologi yang terbuka. Pertama, dimensi realita, yang kedua dimensi idealisme, yang ketiga dimensi fleksibilitas. Ideologi besar dunia. Ideologi yang paling penting dan berpengaruh sejauh catatan histori yang ada adalah liberalisme, yaitu suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan individu dalam segala bidang. Libertarian, yaitu paham ekonomi liberal klasik. Ini memberi jalan pada ekspansi kapitalisme yang melahirkan kolonialisme jenis baru. Kapitalisme, yaitu orientasi kaum kapitalis murni berdasarkan mengejar modal atau uang. Komunisme, yaitu berdasarkan teori kelas bahwa negara secara hakiki merupakan alat dari mereka yang ekonominya kuat untuk menindas yang lemah. Jalan tengah Pancasila. Pidato Master Suepomo menguraikan adanya cara pandang ketiga yang disebut cara pandang integralistik, yakni melihat negara sebagai suatu kesatuan organik. Ideologi Pancasila dalam kajian histori. Ideologi Pancasila dalam kajian histori terbagi 3. Yang pertama, Orde Lama dan gagasan Nasakom. Pancasila di masa itu lebih diletakkan sebagai acuan bersama dalam memecahkan persoalan perbedaan serta pertentangan politik di antara golongan dan kekuatan politik maupun dalam memagari seluruh unsur yang bermain di luar pagar Pancasila. Yang kedua, Orde Baru dan ideologi tunggal dalam tafsir 4, yaitu di bawah kepemimpinan Soeharto berhasrat meletakkan Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang terakhir, Orde Reformasi, pengembalian fungsi Pancasila sebagai unsur negara, penghapusan P4 di Indonesia. Yang terakhir, ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kenyataan objektif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam pengertian inilah maka diistilahkan bahwa bangsa Indonesia sebagai causa materialis dari Pancasila.